pagi hari ini. Selamat Paskah untuk semua, biar pagi hari ini semua semangat karena kebangkitan Tuhan Yesus membawa pengharapan dan kemenangan untuk kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Saya serahkan pada Rina and friends. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara terkasih, kita siapkan hati kita yang paling dalam. Saudara yang ada di rumah juga, kita mau bersyukur atas kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dia sudah bangkit untuk kita. Naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti.
kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami menikmati begitu besarnya cinta Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami bangun pagi Tuhan, kami mengingat bahwa Engkau telah bangkit untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dengan apa kami membalas Tuhan selain pujian dan sembah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami teringat kembali untuk masa-masa yang sulit saat ini ya Tuhan Yesus. Buat setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia, terlebih bangsa Indonesia Tuhan. Hanya Tuhanlah jawaban kami. Hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban kami yang mampu memulihkan keadaan kami, memulihkan kondisi kami, memulihkan perekonomian kami, bahkan memulihkan Tuhan suasana ini kembali Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, begitu banyak Tuhan gereja yang tertutup Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah hati kami Tuhan. Bagi kami yang rindu, bagi kami yang cinta akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, izinkan kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Izinkan kami untuk memuji nama-Mu Tuhan saat ini dengan hati kami, dengan ketulusan kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan Yesus di hadapan Tuhan. Pelengkapi kami satu persatu Tuhan Yesus. Dengan keterbatasan kami Tuhan, tapi kami mau melayani Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya. Saat ini kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu ya, Tuhan Yesus telah mati buat kita dan Dia telah bangkit buat kita. Saudara, tidak usah lagi ragu ya, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Tidak ada lagi kata, oh saya punya dosa, saya emang nggak bisa melayani Tuhan. Tidak saudara, Tuhan Yesus sangat merangkul dan juga Tuhan Yesus sangat mencintai saudara. Oke, jemaat terkasih yang ada di rumah maupun yang menonton sekarang, saudara-saudara terkasih yang ada di luar sana, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama kita. Dia bangkit bagi kita, dia. Haleluya. Rayakan kemenangan Tuhan Yesus kita. Dia
Dia baik bagiku. Haleluya. Sungguh diberkati ya saudara. Kita sangat beruntung ya saudara. Kalau kita boleh saat ini memuji nama Tuhan walaupun kita tidak seberapa ya. Boleh jemaat terkasih, kita akan siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, kita mau fokus pada Tuhan saja. Kita tinggalkan problema kita yang ada. Percaya firman Tuhan yang hidup senantiasa melalui setiap hati kita. Dengan kepak sayap Tuhan, kita akan dibawa terbang tinggi. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, bertolong aku di tempat hari ku menangkan takutku. Aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Manusia lalu firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dan sesuai sayap-Mu ku
bersama-sama dalam ibadah Paskah pada hari ini. Kami boleh menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dan kami boleh menikmati suasana surga di tempat ini. Dan kami percaya juga teman-teman kami di rumah di luar sana, mereka juga bisa menikmati atmosfer surga yang sampai ke rumah-rumah pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Berbicaralah oleh hamba-Mu. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Bajak setiap tanah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berajarlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya. Hari ini adalah hari Paskah, betul? Ya. Dan saya mengucapkan selamat Paskah buat saudara semua. Dan biarlah kita menyambut Paskah sebagai hari kebangkitannya dan kematiannya. Ya. Dan kita semua yakin, percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan menjadi pemenang. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ya. Saudaraku, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan tentang Resurrection Day atau hari kebangkitan, ya Paskah ini, saya mau membahas sedikit aja tentang sejarahnya. Ya. Dari segi disebutnya ilmu etimologi, ya, itu dari kata Paskah atau Easter, ya, itu adalah perayaan orang Yahudi untuk memperingati peristiwa pada waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir, ya. Itu terjadi di tahun 1513 dan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan ingin, di dalam Keluaran dikatakan bahwa Tuhan ingin setiap tahunnya diperingati, ya, Easter ini. Itu Paskah yang pertama, sebenarnya. Nah, kenapa disebut Paskah? Paskah dalam bahasa Ibrani, ya, itu saya nggak tahu lafalan itu nggak, Pesak, bukan pesek ya, Pesak, ya, yang berarti melewatkan atau dilewatkan. Ya, itu dimaksudkan peristiwa ketika Allah melewatkan 10 tulah di Mesir pada waktu itu. Ya, apa 10 tulah ke-10? Setiap anak sulung mati. Ya, dan peristiwa Pesah ini atau dilewatkan ini, jadi setiap bangsa Israel sebelum tulah itu terjadi, itu disuruh untuk menyembelih domba. Dan darahnya dipercikan atau dioleskan ke ambang pintu, di atas dan di samping. Ya, kemarin tester ini bilang bahwa itu merupakan salib, betul, ya. Jadi ada tali merahnya ke perjanjian baru. Jadi oleskan di ambang pintu, ya. Dan ketika rumah-rumah orang Israel sudah dioleskan darah anak domba, itu dilewatkan. Makanya timbul istilah dalam bahasa Inggris Passover, itu artinya dilewatkan. Ya, ini cuma sejarah aja tentang etimologi, ya. Itu kata-kata Passover. Tapi secara umum arti Paskah itu sendiri adalah dilewatkan dari kematian kekal oleh darah Yesus. Banyak orang menyebut hari Paskah ini hari kemenangan kita, ya. Nah, kalau secara simbolik, saudaraku, Paskah mengandung pengertian keselamatan, ya. Dalam perjanjian lama, ya, kemarin dibahas di Jumat Agung, darah anak domba itu sebagai tanda keselamatan dari kematian, karena dioleskan di ambang pintu atas dan samping. Itu melambangkan salib. Di perjanjian baru, darah Yesus yang menjadi tanda keselamatan umat manusia dari dosa. Wah, luar biasa, ya. Itu
arti Paskah secara etimologi dan simbolik. Nah sekarang apa makna Paskah secara rohani buat kita? Nah, kita masuk dalam firman Tuhan. Yang pertama, ya, adalah immortality atau keabadian atau kehidupan kekal, keselamatan. Saya akan bacakan buat saudara Yohanes 11, 25-26. HP nggak usah cari ya, karena saya akan cepat aja. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Immortality. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Immortality, ya, keabadian. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, immortality. Jadi karena Yesus sudah menang atas kuasa kematian dan mengalahkan maut, maka kita semua selamat dan mendapatkan hidup yang kekal atau keabadian, immortality. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 saya akan bacakan. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi arti yang pertama, makna yang pertama tentang Paskah buat kita, for us, adalah immortality atau hidup yang kekal. Ya, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan dan kita dapat hidup yang kekal. Amin. Coba sama-sama katakan keabadian. 1, 2, 3. Yang di rumah juga. 1, 2, 3. Keabadian. Actionnya apa? Kita harus mengabarkan tentang kabar luar biasa ini, bahwa di dalam Yesus ada keabadian, di dalam Yesus ada keselamatan. Itu kepada banyak orang, kepada saudara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat kita, supaya mereka juga mendapatkan keabadian sama seperti kita sudah menerima pada hari ini. Amin. Itu arti yang pertama. Yang kedua, Paskah berarti the power of sin is broken. Jadi kuasa dosa sudah dipatahkan. Sudah dipatahkan. Ya, kita sama-sama tahu upah dosa itu maut. Di mana ya kan ayatnya? Yohanes 6 ayat 3. Salah. Roma 6:23 yang salah. Sebab upah dosa itu adalah maut. Itu mengerikan, saudaraku. Karena ketika kita berbuat dosa, ini sebelum Tuhan mematahkan kuasa dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita pasti mati dan masuk neraka. Tetapi maut, kuasa dosa itu maut sudah dipatahkan oleh Tuhan. Ya, maka arti Paskah yang kedua adalah kuasa dosa sudah dipatahkan. Saya bacakan buat saudara 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, perhatikan baik-baik, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi arti yang kedua Paskah ini adalah, Paskah adalah kuasa dosa yang dipatahkan, sehingga maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, dan darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Amin. Jadi arti yang kedua, kuasa dosa sudah dipatahkan. Sama-sama katakan, kuasa dosa sudah dipatahkan. 1, 2, 3. Kuasa dosa sudah dipatahkan. Actionnya apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa kuasa dosa sudah dipatahkan? Kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ya, karena kita sudah bebas dari kuasa dosa. Seorang yang sudah dibebaskan dari penjara, ya, di tahun ini ada banyak yang dibebaskan, ya, karena COVID-19. Ya. Itu begitu luar biasa, terbebas. Kita sudah bebas dari kuasa maut. Lalu kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ya, karena kita tidak lagi di bawah kutuk,
tetapi kita di bawah berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, arti Paskah buat kita adalah forever forgiven. Apa artinya? Selamanya diampuni. Wah, luar biasa ya. Forever forgiven. Karena Paskah kita selamanya diampuni. Secara etimologi tadi, Paskah artinya apa? Dilewatkan, melewatkan, atau Passover. Ya, ketika bangsa Israel rumahnya ada tanda darah anak domba, salib, ya, maka dilewatkan dari kematian anak sulung. Dan untuk selamanya maut itu nggak balik lagi, saudara. Betul-betul ketika Passover itu nggak berkunjung lagi kuasa maut itu, benar-benar dilewatkan, ya. Untuk selamanya maut itu nggak balik lagi, ya. Itu berarti salib juga, pengampunan dosa juga untuk selamanya, saudara. Kita harus percaya itu, bahwa pengampunan buat kita untuk selamanya. Ya, tadi pemimpin pujian katakan kita kadang-kadang merasa kita berdosa. Enggak, kita sudah diampuni dosa kita untuk selamanya. Tetapi perhatikan baik-baik, ya. Forever forgiven ini selamanya diampuni. Selamanya saudara diampuni, tetapi bukan berarti saudara bisa seenaknya hidup dalam dosa. Ya, ini berarti pengampunan dosa itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kebaikan manusia, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, tetapi jangan hidup dalam dosa. Saya bacakan ayat-ayat buat saudara. Roma 6 2-3b mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Tuhan. Ya. Kisah Rasul 15 ayat 11 mengatakan sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi arti yang ketiga ini adalah selamanya kita diampuni. Forever forgiven. Luar biasa ya kasih Tuhan ya. Selamanya kita diampuni. Dan kita sudah dilewatkan dari maut karena salib. Dan pengampunan itu adalah kasih karunia Tuhan. Bisa katakan bersama-sama dengan saya yang di rumah juga, selamanya diampuni. 1, 2, 3. Selamanya diampuni. Nah, actionnya apa? Nah, ya, kita nggak berhenti di situ. Actionnya apa? Yang pertama adalah kita bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Nya mengampuni dosa kita selamanya. Kita harus bersyukur dong, karena pengampunan itu untuk selamanya buat kita. Yang kedua, kita juga harus mengampuni. Mazmur Markus 11:26 saya bacakan buat saudara. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini di perjanjian baru juga. Kita sudah diampuni dosa kita selamanya. Tapi Tuhan katakan dalam Markus 11:26, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada yang pernah mengalami sakit hati? Sakitnya sampai di sini. Sakit banget. Ulah sekali-kali deh ya, pokoknya mah mau ada Jermannya. Itu bahasa Jermannya seperti itu. Ya, wah kita pokoknya nggak bisa mengampuni. Jangan main-main. Memang pengampunan itu untuk selamanya buat kita dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan katakan apa? Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan saudara-saudaramu, Bapa di surga tidak akan mengampuni kamu. Oleh sebab itu, berbahagia hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang hadir di tempat ini, coba ingat-ingat, pernah punya musuh nggak? Pernah punya orang yang menyakiti hati kita nggak? Sakitnya cuma di sini, sakit kepala, pusing, atau sakitnya sampai di sini? Ampuni mereka, ampuni mereka. Kenapa? Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Itu action yang kedua. Yang ketiga, jangan berbuat dosa lagi. Betul, kita forever forgiven. Luar biasa Tuhan, kasih Tuhan. Selamanya kita diampuni dosa kita, saudaraku. Dan itu Passover. Kita tidak akan maut tidak akan datang lagi kepada kita.
karena udah Passover, udah dilewatkan oleh darah Yesus, ya. Tetapi firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 5:14 mengatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dan gak ketemu, ya, dan ketemu di bait Allah. Kata pada waktu ketemu, kamu udah sembuh, Tuhan katakan, kamu jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Kita sudah diampuni dosa kita selamanya sembuh, tetapi jangan berbuat dosa lagi, karena bisa ada sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur, ya, kita sudah diampuni selamanya. Tapi ingat baik-baik, kita harus mengampuni kesalahan orang lain, dan juga kita jangan berbuat dosa. Ya, yang keempat, yang terakhir, arti Paskah buat kita adalah victory over the devil, kemenangan atas iblis. Ya, Filipi 2:10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis tertawa. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Dia tertawa, wah, gua menang. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit menyatakan kemenangannya, dan kita menang atas iblis. Oleh sebab itu kita jangan takut lagi sama setan, jangan takut lagi sama genderuwo, sama apalagi jin, kuasa kegelapan. Ya, biasanya iblis itu mempengaruhi pikiran kita supaya kita takut. Ya, ingat, kita sudah menang atas iblis. Punya pengalaman bertemu dengan iblis? Kalau pernah punya pengalamannya, aku tidak takut lagi karena aku sudah menang atas engkau. Ya, biasanya dia takut-takutin doang. Dia memberikan efek-efek negatif dalam pikiran kita supaya sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu yang jelek terjadi, negatif terjadi. Ya, kalau pikiran kita udah diserang negatif, itu semuanya jadi negatif, semuanya jadi berdosa. Ya, dan seperti menebarkan rasa takut, seperti kejadian pandemi saat ini, COVID-19. Katanya banyak hamba Tuhan juga melihat bahwa penebaran rasa takut itu yang dibuat oleh si iblis katanya lebih jahat dan lebih ganas daripada virusnya itu sendiri. Virusnya kecil banget, udah gak ada apa-apanya. Ya, tetapi kalau orang jadi ketakutan, mereka jadi panik, ya. Dan kalau panik itu udah dipengaruhi, maka kita udah kalah sebetulnya. Oleh sebab itu kita harus perkatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menang atas iblis. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak datang kepada seorang hamba Tuhan. Ya, itu almarhum pendeta Hosea Selamat. Pak, bisa datang nggak ke rumah saya? Kenapa? Katanya, terus saya pokoknya nanti saya ceritain di sini. Udah malam, udah saya kesana, udah jam 8 malam. Kemudian pendeta Hosea almarhum datang ke rumah bapak ini, dan bapak ini menceritakan apa yang terjadi. Ya, dia katakan, saya ada berselisih paham dengan orang di daerah dan wah kayaknya nggak enak banget. Ya udah, kata pendeta Hosea, udah kita berdoa aja yuk. Sekarang kita berdoa aja. Pendeta Hosea berdoa, dia minta perlindungan daripada Tuhan, dan dia minta Tuhan membereskan semua masalahnya, dan dia percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Ya, ketika beres doa, tiba-tiba gelas di meja tamu itu tiba-tiba pecah. Oh, ada apa ini? Terus cukup merinding katanya, kata pendeta Hosea pada waktu itu cerita sama saya. Terus kemudian dia keluar, karena di luar itu terdengar seperti suara petasan yang besar di depan pintu. Pada waktu dilihat, sudah tahu apa? Itu ada semacam kayak besi-besi yang udah berkarat paku-paku. Dan saya tahu itu adalah santet. Tetapi perlindungan Tuhan ketika pendeta Hosea berdoa dengan bapak ini, itu benar-benar kuasa iblis itu nggak bisa masuk, dan kuasa iblis itu sudah dikalahkan. Amin, saudara. Ya, jadi arti yang keempat, Paskah ini adalah kemenangan hidup kita atas iblis. Amin. Coba sama-sama katakan yang di rumah juga,
kemenangan atas ini. 1, 2, 3. Kemenangan. Nah, actionnya apa? Terakhir, implementasikan atau nyatakan kemenangan itu dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kita harus deklarasikan kemenangan. Ya, declare, perkatakan bahwa kita sudah menang atas kuasa iblis. Perkatakan kata-kata kemenangan. Ya, saya menang, saya sehat, saya sembuh, saya sukses, saya berhasil, saya kuat, saya bisa. Dan kuasa yang di langit, di atas bumi dan di bawah bumi itu bertekuk lutut karena nama Yesus. Amin. Ada lagu, saudara ingat? Karena nama Yesus, karena nama Yesus yang memberikanku kemenangan. Ya, oleh karena Yesus, nama Yesus memberikan hidup kita menang atas iblis. Amin. Siapa yang percaya bahwa nama Yesus memberikan kemenangan dalam hidup kita, angkat tangan. Ya, yang di rumah juga angkat tangannya. Pasti nama Yesus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan akhiri dengan dampaknya. Apa dampaknya? Setelah kita memaknai Paskah ini, ya, dampaknya adalah new beginning atau awal yang baru. Kita memiliki awal yang baru, babak yang baru di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Kristus melewati kita dari maut. Itu babak yang baru. Terakhir kita baca sama-sama. Ya, kita buka semua sama-sama firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. New beginning. Mari sama-sama katakan awal yang baru. 1, 2, 3. Awal yang baru. Puji Tuhan. Saya undang tim properti untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Ya, inilah awal yang baru. Ya. Ketika Paskah ini kita memperoleh yang pertama tadi adalah immortality, keabadian, keselamatan, hidup yang kekal. Karena Paskah, the power of sin is broken. Kuasa dosa, maut sudah dipatahkan. Karena Paskah, forever forgiven. Ingat baik-baik, selamanya kita diampuni, saudara. Tetapi ingat, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dan yang keempat adalah victory over the devil. Kita sudah menang atas iblis. Haleluya. Kita akan berdoa Yesus. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Tuhan akan memberikan immortality, keabadian dalam kehidupan kita. Karena Paskah, the power of sin is broken. Kuasa dosa maut dipatahkan. Karena Paskah, forever forgiven. Selamanya kita diampuni. Tetapi ingat baik-baik, ampuni juga kesalahan orang lain dan jangan berbuat dosa lagi. Dan yang terakhir adalah victory over the devil, kemenangan atas iblis. Terima itu saat ini, saudara. Amin. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Ada hari Yesus.
Yesus, kami tetap merasakan kasih Tuhan. Kami tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami menyadari makna Paskah sebenarnya, Tuhan Yesus. Bukan hanya Engkau telah bangkit saja, Tuhan Yesus, melepaskan kami dari maut, tetapi biarlah hidup kami mengalami perubahan, Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi ciptaan yang baru, Tuhan Yesus. Kami harus melakukan perubahan, Tuhan. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, sentuh setiap hati kami pada saat ini, setiap jemaat atau setiap audiens yang pada saat ini bergabung di ibadah live streaming pagi ini, Tuhan. Kau yang bekerja di dalam setiap hati mereka, Tuhan, menjamah dan menyentuh setiap kehidupan mereka yang terdalam. Pada saat ini, Tuhan Yesus, kalau ada hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Engkau, Tuhan Yesus, apakah itu dosa tidak mau mengampuni, Tuhan Yesus, atau segala hal, Tuhan Yesus, itu menghambat, Tuhan Yesus, berjalan di keistimewan kami. Biarlah Tuhan patahkan saat ini, Tuhan Yesus. Biar Tuhan menjamah setiap hati kami, memulihkan kehidupan kami, Tuhan Yesus, buat kami baru, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan itu akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan mengatakan bahwa dosa kami diampuni selamanya. Tetapi biarlah Tuhan Yesus, kami juga menghargai pengampunan Tuhan Yesus dengan kami mau taat melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah kami memiliki kerendahan hati, Tuhan, untuk mau selalu dibentuk, Tuhan Yesus, oleh firman-Mu. Urapi, Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu dan juga kami para tim pelayan-Mu, Tuhan Yesus, agar setiap apa yang kami persembahkan lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa jatah kami adalah kemenangan, dan kuasa maut sudah dipatahkan, kuasa iblis juga sudah dipatahkan. Kami tidak takut lagi, Tuhan, akan keadaan kami, Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan menyertai kami dan sudah memberikan kemenangan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau yang akan menolong kami, Tuhan, untuk menjalani terus kehidupan ini sesuai dengan rencana-Mu saja. Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara yang di rumah dan yang tempat ini, mari kita angkat tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat Paskah pada hari ini akan menjadikan hidupmu baru, menjadikan ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus. Saudaraku, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus beserta hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, jemaat, ada pengumuman karena kita masih melakukan online service seperti ini. Hari Rabu ada doa puasa, mari bergabung di ibadah doa puasa. Seperti biasa kita akan mulai ibadah doa puasa, atau puasa dimulai Rabu pagi ya, setelah sarapan, dan kita buka bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa terlebih dahulu lalu buka bersama di hari Rabu ini ya. Dan Kamis akan kembali ada ibadah online. Jadi nanti saudara bisa saksikan, kami akan kirim linknya ke WA Group. Dan juga untuk minggu depan kita tetap adakan live streaming hari Minggu jam 8 pagi ya. Akhirnya kami seluruh tim mengucapkan selamat